masing-masing partai politik itu kan punya kedaulatan masing-masing ya dalam konteks melakukan komunikasi politik antar sesama partai politik. Jadi kita pun di KIB itu kan tidak terikat bahwa satu sama lain tidak boleh melakukan komunikasi politik terhadap partai lain. Nah, kalaupun misalnya hari ini misalnya P3 ketemu PDIP, saya kira itu adalah menyangkut kedaulatan partai masing-masing. Itu sah-sah saja, apalagi kebetulan P3 beberapa hari yang lalu sudah mendeklarasikan capresnya Pak Ganjar. Kalau komunikasi kita jalan terus ya, karena komunikasi politik masing-masing partai itu kan punya independensinya sendiri gitu ya, karena mereka kan punya kedaulatan sebagaimana disampaikan oleh Bung Lamhot gitu. Masing-masing tetap melakukan penjajakan. Kita juga berkomunikasi gitu ya. Dan saya kira saat ini juga sedang berjalan dengan partai-partai yang lain, dan ke depan ini pasti akan ada akselerasi. Bukan tidak mungkin misalnya dalam waktu dekat kita berdialog dengan Golkar atau dengan yang lain. Pasca Ganjar dinominasikan resmi oleh PDI Perjuangan sebagai capres, yang kedua setelah P3 secara resmi memutuskan Ganjar sebagai capresnya. Tetapi kalau di tingkat elit memang terjadi semacam game changer ya, karena terus terang sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah KIB ini masih berlanjut atau tidak. Dan sebenarnya pertanyaan tersebut itu sudah bisa kita deteksi, terutama sejak awal berdirinya KIB itu tidak ada capres-cawapres yang kuat ya dari internal KIB. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan posisi tawar KIB bahkan di antara pendukungnya sendiri itu relatif agak lemah. Golkar yakin PAN tak akan ikuti jejak P3, dukung Ganjar di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Golkar yakni Lamhot Sinaga meyakini rekan mereka di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yaitu PAN, tak bakal mengikuti jejak P3 yang mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Menurut Lamhot, PAN bakal bertahan di KIB dan mendorong pembentukan koalisi permanen bersama Gerindra dan PKB. Pernyataan itu disampaikan Lamhot menyusul kunjungan PAN ke kantor pusat PDIP beberapa waktu lalu. Ya, kalau berkunjung dengan PDIP, gak ada masalah. Itu kan sesuatu silaturahim antara sesama parpol, kan gak ada masalah, kata Lamhot kepada cnnindonesia.com pada Rabu. Menurut dia, PAN dan PDIP juga tak langsung menyepakati kerja sama politik usai bertemu. Lamhot menambahkan, PAN hingga kini masih intensif berkomunikasi dengan Golkar di KIB. Ia mengatakan Golkar dan PAN juga terus menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PKB untuk mendorong poros koalisi besar. Kita dari awal, kita ingin menggagas KIB dengan KKIR itu bergabung. Itulah yang kita namakan koalisi besar, ucap Lamhot. Setelah itu Lamhot berujar pasca pertemuan PAN dengan PDIP justru mengemuka wacana baru untuk memasangkan Ketua Umum Golkar, yakni Erlangga Hartarto, dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia mengatakan dua nama itu masuk dalam bursa sebagai capres yang akan diusung oleh koalisi besar. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertemuan PDIP, kalaupun ada kunjungan balik dari PDIP, kami tidak melihat mereka PAN akan bergabung ke sana, kata Lamhot. Jadi sampai saat ini kami melihat PAN masih tetap bersama kita dalam membentuk koalisi besar, imbuhnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN yakni Fikri Yasin sebelumnya mengakui PAN beserta 3 parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tengah memantapkan koalisi permanen menuju Pilpres 2024. Fikri menyebut kemungkinan besar keempat parpol ini bakal mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai presiden. Adapun keempat partai itu yakni PAN, Gerindra, PKB, dan juga Golkar. Ya, betul. Koalisi 4 parpol bakal mendukung Prabowo. Ya, itu istilah saja dalam menyusun koalisi. Yang masuk dalam koalisi ini adalah Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB, kata Fikri saat dihubungi pada Selasa. Beri sinyal dukung Ganjar, PAN tak mau kalah hat-trick di Pilpres 2024.
PAN baru saja melakukan pertemuan dengan PDIP dan membahas soal koalisi. PAN sendiri pernah menyatakan bahwa Ganjar Pranowo merupakan salah satu capres yang ingin didukungnya. Waketum PAN yakni Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya tentu ingin menang di Pilpres 2024. Dia menyebut PAN tak ingin kalah 3 kali berturut-turut. Di Pilpres 2024 nanti, PAN bercita-cita ingin menang dalam berkontestasi. Di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, PAN kalah. PAN tidak ingin meneguk kekalahan hat-trick sampai ketiga kalinya, kata Viva saat dihubungi pada Sabtu. Viva mengatakan PAN menginginkan baca pres yang memiliki ideologis yang selaras. Lalu, baca pres itu disebutnya harus memiliki elektabilitas yang tinggi. PAN menginginkan bahwa paslon yang akan didukung adalah yang memiliki basis konstituen yang ideologis dan militan dari parpol pengusung. Karena ini pilihan langsung rakyat, maka struktur partai harus berjalan dan menjadi mesin pendulang suara paslon, ungkapnya. Di samping itu, paslon yang didukung harus memiliki elektabilitas yang baik dan memiliki tren atau kecenderungan menaik, sambungnya. Lebih lanjut, dia juga tak menampik bahwa Ganjar adalah salah satu sosok yang kuat menjadi baca pres PAN. Dia mengatakan keputusan itu akan ditentukan beberapa minggu ke depan oleh sang ketua yakni Zulkifli Hasan. Mas Ganjar Pranowo adalah salah satu nama yang diusulkan oleh Rakernas PAN 2020 untuk diusung di Pilpres 2024. Mas Ganjar memiliki elektabilitas baik dan apabila ditambah dukungan partai lain, tentu akan berpotensi memenangi Pilpres 2024, ujarnya. Untuk itu, PAN telah memberikan mandat kepada Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan untuk menentukan langkah strategis dalam menetapkan calon presiden dan calon wapres. Kita tunggu ya, dalam beberapa pekan ke depan akan diputuskan oleh Bang Zulkifli Hasan, tambahnya. Sebelumnya, Ketua DPP PAN Saleh Partaon Daulay mengapresiasi dan merasa senang atas silaturahmi politik dengan PDIP. Dia mengatakan pertemuan itu semakin menguatkan bahwa PDIP dan PAN adalah sahabat, bahkan lebih tepat disebut teman tapi mesra. Dia mengatakan banyak kesepakatan yang dirumuskan dalam pertemuan yang digelar pada Jumat kemarin di DPP PDIP di Jalan Penegoro, Jakarta. Salah satu kesepakatan ialah menjaga pemilu terlaksana dengan baik dari tahap pileg dari pusat sampai ke kabupaten atau kota hingga Pilpres. Kemarin juga disepakati agar semua berkontribusi bagi pelaksana pilkada yang bermartabat, berkeadilan, dan berkualitas, kata Saleh dalam keterangannya. Menurutnya, kesepakatan seperti ini diharapkan menjaga keteduhan dan kedamaian dalam pesta demokrasi 2024. Dia berharap tidak ada lagi yang saling menjelekan dan saling menjatuhkan hingga penggunaan ungkapan kampret dan cebong yang menurutnya selama ini berpotensi memecah belah masyarakat. Dia mengatakan dalam pertemuan kemarin PDIP dan PAN juga membicarakan soal capres dan cawapres. Saleh mengatakan PDIP menawarkan Ganjar Pranowo untuk didukung secara bersama-sama. Ketua fraksi PAN DPR RI ini mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan menghormati tawaran tersebut. Dia mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sering berkomunikasi dengan Ganjar. PAN selama ini kan juga sudah dekat dengan Pak Ganjar. Komunikasi Bang Zulhas dengan Pak Ganjar sudah sangat baik. Paling tidak, PAN sudah lama mengenal dan mengikuti jejak kepemimpinan Pak Ganjar, ujarnya. Namun harus diakui bahwa PAN belum memutuskan untuk mendukung salah seorang capres. Perlu dirumuskan dan disampaikan ke internal PAN. Pandangan dan memasukkan semua kader perlu didengar, tujuannya agar semua mesin politik yang dimiliki PAN bisa berjalan seirama, tambahnya.